mengefisienkan waktu, kepada materi saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasan dan kamu kepada saya untuk memaparkan materi. Berikutnya, benarkan saya Rizky Amelia merupakan perwakilan dari kelompok 6 yang di mana kami di sini bertujuan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah promosi kesehatan. Adapun materi penyuluhan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang berjudul penyuluhan pencegahan anemia pada remaja saat ini. Baik, materi pertama itu apa itu anemia? Secara definisi, anemia disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh sehingga kebutuhan besi untuk eritropoiesis tidak cukup yang dimana ditandai dengan gambaran sel darah merah yang hipokrom, mikrosisik, kadar besi serum dan saturasi atau jenuh transferin menurun, mampu ikut besi total yang meninggi dari cadangan besi dalam sumsum tulang dan tempat lain sangat kurang atau tidak ada sama sekali. Next. Yang kedua, faktor penyebab anemia. Nah, di sini yang faktor pertama itu kehilangan darah yang bersifat kronis dan patologis. Yang kedua, kebutuhan yang meningkat pada prematuritas pada masa pertumbuhan. Yang ketiga, juga disebabkan oleh diet yang buruk dengan zat besi rendah. Yang keempat, mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya sedikit. Yang kelima, remaja putri biasanya ingin tampil langsing sehingga membatasi makanannya. Yang keenam, setiap hari manusia kehilangan zat besi dengan jumlah 0,6 mg yang diekskresi, khususnya melalui feses. Pada penyakit anemia ini mungkin tidak nampak, namun ada beberapa gejala umum antara lain warna kulit yang pucat, mudah lelah, pekat terhadap cahaya, pusing, lemah, nafas pendek, lidah kotor, kuku sendok atau selera makan menurun. Next. Dalam menelan pada defisiensi zat besi jangka panjang. Selanjutnya, kuku berbentuk sendok karena pertumbuhan lambat dari lapisan kuku. Nyeri menelan karena kerusakan epitel hipofaring. Adapun dampak dari anemia pada remaja, yang pertama mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai pada yang seharusnya atau optimal. Yang kedua, menurunnya kemampuan fisik dan kebugaran. Yang ketiga, mengakibatkan muka pucat. Next. Nah, di sini ada pun pencegahan yang dapat kita lakukan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pada pencegahan primer, di sini terbagi menjadi 3 penyebabnya. Yang pertama itu ada pencegahan pendidikan, pola istirahat, pola hidup, pola aktivitas, dan melakukan tes laboratorium. Yang kedua, pencegahan sekunder. Di sini pencegahan sekunder yang dapat kita lakukan, yang pertama itu pengawatan penyakit infeksi. Yang kedua, fortifikasi makanan pokok dengan zat besi. Yang ketiga, transfusi darah. Nah, di sini transfusi darah juga merupakan salah satu pencegahan kita agar terhindar dari penyakit anemia. Yang keempat, yaitu pemberian tablet atau suntikan zat besi, dan yang terakhir melakukan tes laboratorium. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Itu dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, pemberian suntikan untuk menghentikan perdarahan. Yang kedua, mengonsumsi bahan makanan sumber utama zat besi, asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12. Yang ketiga, melakukan tes laboratorium. Di sini kita juga perlu melakukan tes laboratorium karena kita juga kan ini tadi saya jelaskan bahwa anemia ini kadang tidak tampak dengan gejala-gejalanya, maka kita juga harus melakukan tes laboratorium untuk memastikan apakah kita memang betul-betul terkena anemia atau tidak. Yang keempat, mengonsumsi suplemen asam folat dapat merangsang pembentukan
yang terakhir, menjaga kondisi di mana tubuh kekurangan zat besi yang diperlukan untuk sintesis elektrolit. Itu saja mungkin yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil penyuluhan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Kepada penanya saya persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nah, adapun pertanyaan saya, mengapa remaja putri lebih mudah terkena anemia? Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaan saya, apakah ada cara pemulihan anemia secara alami tanpa pengobatan? Terima kasih. Baik, jika materi kami sudah dipahami, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kami mendengarkan materi yang kami paparkan pada hari ini. Sekian, saya tutup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil penyuluhan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.